Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus bagi kita semua. Kami hari ini berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan dalam keadaan yang sukacita. Kami akan mempersiapkan ibadah ini dan biar ibadah ini menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus, layak disembah, sebab Kau Allah yang hidup. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak disembah, layak disembah. Biar setiap kami memuji-Mu, biar setiap kami menyembah-Mu, sebab Kau satu-satunya Tuhan, Kau satu-satunya Allah. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari sembah Tuhan. Oh, praise the
Kita berdoa Bapak Ibu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kami menyembah-Mu dalam pujian yang sederhana, sekarang kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Mari berfirman kepada kami dengan bahasa dan kalimat yang sederhana, agar kami dapat memahami isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini juga. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tentu belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini, kita semua berada dalam kondisi yang saya yakin semua kita pun tidak mau ada dalam kondisi ini. Tetapi apa boleh buat, situasi yang berkembang belakangan ini tentu memberi kita sedikit kekhawatiran, kecemasan, bahkan tidak sedikit juga di antara Bapak Ibu yang takut akan situasi ini. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mesti tahu bahwa segala sesuatu itu berada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita tahu dan paham akan hal itu, maka sudah pasti dalam pikiran dan perasaan ini pasti ada keberanian untuk menghadapi semua yang sedang terjadi ini. Memang penyebaran virus COVID-19 ini telah membuat banyak orang cemas dan khawatir. Mungkin Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang belakangan ini cemas dan khawatir terhadap penyebaran virus ini. Tetapi hari ini seperti yang tadi saya bilang, semua berada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa penuh atas alam semesta dan jagat raya ini. Kalau kita paham bahwa Dia berkuasa penuh, tentu akan timbul keberanian dari dalam hati kita untuk meyakini bahwa selama Tuhan Yesus ada dan selama kita percaya kepada Dia, semua akan baik-baik saja. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal yang saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Teks ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan dosa. Oleh darah Yesus kita diampuni segala dosa kita. Dosa itulah yang membuat kita dibawa kepada maut. Dosa itulah yang membuat kita dibawa kepada penghukuman. Dosa itulah yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Dosa itulah yang membuat kita punya keadaan yang tidak ideal. Dosa itulah yang membuat kita menjadi tidak benar di hadapan Allah. Tetapi Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 tadi mengingatkan bahwa oleh darahnya kita beroleh penebusan. Itu berarti darah Yesus memberi penebusan buat kita. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah darah Yesus membuat kita yang tadinya berdosa, sekarang tidak berdosa. Darah Yesus membuat kita yang mestinya terhukum, sekarang tidak terhukum. Darah Yesus membuat kita yang tadinya harusnya binasa oleh karena dosa, sekarang tidak perlu binasa. Kenapa? Sebab kebinasaan, hukuman, dan segala sesuatu yang buruk telah ditanggung di dalam darah Yesus. Hari ini ketika Bapak Ibu dan saya percaya pada Yesus, maka hari ini juga oleh darahnya kita semua diampuni. Teks ini juga mengingatkan kepada kita bahwa pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berarti ini semua adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kasih karunia diberikan kepada kita agar kita diampuni. Tahukah Bapak Ibu bahwa mengapa Allah mesti memberi Yesus untuk menebus kita dari dosa kita? Karena Allah punya tujuan. Pertama, agar kita tidak binasa. Yang kedua, kita dikembalikan dalam kemuliaan yang pertama ketika manusia diciptakan di Taman Eden. Yang ketiga, agar kita bisa berhubungan dengan Allah. Nah, situasi yang berkembang belakangan ini tentu membuat kita cemas, membuat kita khawatir.
Tapi dengar saya, ketika Yesus menebus kita di atas kayu salib oleh darahnya, kita diberi sesuatu yang istimewa bahwa kita dapat berhubungan langsung dengan Allah. Di dalam nama Yesus itulah kita berhubungan dengan Allah. Hari ini ketika situasi sedang genting seperti ini, situasi memberi kecemasan, ketakutan, mari datang pada Yesus. Berkata-katalah kepada Yesus. Mintalah kepada Yesus. Karena waktu kita berminta kepada Dia, di sanalah kita memperoleh kekuatan dan memperoleh keberanian. Sebab di dalam Yesuslah ada kekuatan dan keberanian buat kita. Kalau orang sadar akan hal itu, maka tentu dia tidak takut. Tentu dia tidak khawatir dan cemas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa selama Yesus beserta dengan dia dapat melewati segala sesuatu. Bapak Ibu cuma perlu satu, percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus telah membuat segala sesuatunya menjadi baik buat kita. Memang situasi boleh sulit, tetapi selama Tuhan Yesus ada, semua akan baik buat kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan lewat media online, YouTube dan lain-lain, saya mau berkata pada Bapak Ibu, semua ini pasti berlalu. Satu waktu kelak, virus ini akan selesai. Tapi ada satu yang tidak berlalu, kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu hanya perlu hadapin ini dengan percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita. Kita hanya perlu menjalani ini dengan keyakinan bahwa Yesus pernah menebus kita di kayu salib. Kalau dulu dia tebus dan memberi dirinya, maka sekarang pun dia akan tetap menyertai kita. Tapi tentu kita mesti minta hikmat pada Tuhan, agar kita tidak salah mengambil keputusan dalam situasi ini. Percayalah bahwa Tuhan mengizinkan semua ini karena semua ada dalam kedaulatannya. Tetapi semua orang yang percaya kepada Dia tentu akan memperoleh kekuatan dan keberanian dari Dia. Dan Dia pasti menolong kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan singkat ini. Kiranya apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikannya. Tuhan menolong kami dalam segala yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya selama Tuhan beserta dengan kami, semua akan baik-baik saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dan wajah-Nya dan beri kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada kami dan memberi kami damai sejahtera. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kami mulai saat ini sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami diberkati. Amin.